memulai KBM kita, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pada saat hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas berkat rahmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami Bapa. Pada saat hari ini Tuhan, kami ingin memulai KBM kami Bapa. Mari Kau memberkati Tuhan KBM ini Tuhan, supaya berjalan dengan lancar Tuhan. Kau juga memberkati setiap kami Bapa yang menjalankan KBM ini Tuhan, supaya kami dapat sungguh-sungguh dalam menjalani KBM ini Tuhan. Kau juga memberkati guru kami Bapa yang akan mengajar kami Tuhan. Berikan berkat dan nikmat Tuhan. Dan juga memberkati Tuhan jaringan internet yang akan kami gunakan Tuhan, supaya berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami ingin memulai KBM kami Bapa. Kami serahkan KBM ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, apa kabarnya? Selamat siang semua anak-anak Rokris kelas 8. Terima kasih untuk doa yang sudah disampaikan oleh Karisa. Terima kasih untuk doanya pada siang hari ini yang sudah mengantarkan kita masuk ke dalam KBM kita pada hari ini. Oleh karena itu, mari kita membuka buku paket kita. Di dalam judul besar kita pada hari ini pada bab pertama adalah apa itu iman. Nah, kita sering mendengar bahwa orang berkata perjanjian lama mengajarkan perbuatan yang menyelamatkan seseorang. Barulah pada perjanjian baru iman kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Tetapi dalam pembelajaran kita hari ini ada beberapa poin penting yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah iman menurut perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, kata iman digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan ketika seseorang memiliki rasa percaya diri untuk bersandar pada seseorang yang dapat diandalkan karena dianggap benar. Ada beberapa kata dalam bahasa Ibrani yang digunakan untuk mengartikan pengertian iman, yaitu ada kata emunah, ada kata kal, ada kata aman, batak, ehasa. Nah, pengertian tersebut ada dalam buku paket kita. Coba kamu baca sendiri ya, dibuka bukunya dan dibaca. Oke, lanjut ya. Iman berhubungan dengan kehidupan spiritual seseorang atau kehidupan masa kini dan kehidupan pada masa yang akan datang. Dalam Habakuk pasal 2 ayat 4, tolong dibaca ya. Nah, kata percaya di situ dipakai kata emunah yang artinya kesetiaan. Dalam keadaan ini, Habakuk berseru kepada Allah. Namun seolah-olah Allah membiarkan kekacauan itu terjadi. Dalam kitab Habakuk ada 3 jenis pohon yang sering disebut, yaitu pohon ara, pohon anggur, dan pohon zaitun. Pohon-pohon ini dihubungkan dengan janji-janji Allah tentang kemakmuran dan kesejahteraan. Ada di dalam Yeremia pasal 5 ayat 17, Hosea pasal 2 ayat 12, Habakuk pasal 3 ayat 17. Nah, pohon ara sangat lambat untuk bertumbuh, sehingga petani harus sabar merawatnya selama bertahun-tahun. Dalam Amsal pasal 27 ayat 18, pohon ara adalah simbol perdamaian dengan Allah dan karunia Allah bagi bangsa Israel. Anak-anak diikuti ya, dibaca di dalam buku paketnya, lihat Alkitabnya, dibaca. Oke. Pohon zaitun menjadi sumber minyak. Daunnya rindang sehingga bisa menjadi tempat berteduh dan tempat berdoa. Lukas pasal 2 ayat 39. Tolong Floren membaca dulu. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Dan murid-muridnya juga mengikuti dia. Nah, pohon zaitun itu melambangkan keberhasilan, mencakup kelimpahan,
di mana Allah menyediakan segala sesuatu untuk keperluan manusia. Zakharia pasal 4 ayat 3. Pertumbuhan dan kekuatan iman dihubungkan dengan pohon ara dan pohon zaitun. Hal itu menggambarkan bahwa upaya menumbuhkan iman bukanlah hal yang mudah, sebab membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Yang kedua, dari bab 1 yang kita pelajari hari ini adalah iman yang ada di dalam perjanjian baru. Dalam bahasa Yunani, iman kata kerjanya percaya. Salah satu ajaran Yesus tentang iman dalam Matius pasal 17 ayat 20, Yesus hendak mengajarkan bahwa iman yang sejati adalah iman yang efektif, memberikan hasil, sebab iman itu bukanlah sebuah kekuatan, melainkan percaya kepada Allah. Ukuran biji sesawi yang sangat kecil ini digunakan sebagai takaran iman. Ya, coba Esther tolong dibaca dulu Matius pasal 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Amin. Nah, dengan iman sekecil itu, manusia dapat memindahkan gunung. Ya, gambaran itu menegaskan bahwa iman yang kecil pun sangat berarti dan efektif dalam kehidupan pribadi seseorang di hadapan Allah. Iman yang benar akan terbukti pribadi yang dekat dengan Allah. Seseorang dapat beriman kepada Kristus apabila ia mengenalnya melalui firman Tuhan, yaitu dengan membaca Alkitab. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17. Yang ketiga dalam poin yang kita bahas saat ini adalah iman adalah anugerah. Mengapa? Karena iman adalah pemberian Allah kepada manusia berdosa. Dianugerahkan berdasarkan kasih, hikmat, kasih karunia untuk melakukan kehendak Allah. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 3, situ sudah ada ya, sudah dijelaskan. Contohnya, anak-anak coba perhatikan, di dalam rumahmu ada Alkitab, tapi tidak pernah dibaca. Ada Alkitab di HP-nya juga, tidak kamu baca. Lalu kamu berkata, aku ini loh orang beriman. Responilah firman Tuhan. Baca supaya imanmu dapat bertumbuh. Iman bisa bertumbuh karena ada firman Tuhan. Yang keempat, iman itu dinamis. Dinamis artinya aktif dan hidup. Dapat bertumbuh terus-menerus dalam kehidupan manusia. Dalam hubungan dengan Allah dan sesama, iman dinyatakan dalam bentuk perbuatan atau tindakan nyata. Yohanes jelas mencatat dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 7. Buka Alkitab dan baca ya. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya hidup manusia sangat bergantung kepada Allah. Kehadiran Allah dalam hidup manusia dan ketaatan manusia kepada firman-Nya merupakan sumber rahasia iman. Itu sebabnya dikatakan iman itu dinamis. Karena iman yang sejati adalah iman yang terus-menerus bertumbuh. Bertumbuh dalam ketaatan terhadap firman Tuhan. Iman adalah hubungan pribadi dengan Allah,
yang terrefleksikan dalam fenomena kehidupan sehari-hari dengan orang lain. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kamu sudah mendengarkan firman. Tapi ada 4 pertanyaan yang harus kamu kirim ke classroom. Yaitu yang pertama, tuliskan pengertian emunah, kal, aman, batak, dan ehasa. Yang punya buku paket ada jawabannya di situ. Yang kedua, apa latar belakang Nabi Habakuk menulis kitabnya? Yang ketiga, bagaimana cara meresponi iman secara dinamis? Yang keempat, mengapa iman itu penting? Kirim ke classroom ya. Mari kita berdoa. Kita akhiri kelas hari ini dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah berkati pelajaran hari ini. Biar dengan semua yang kami baca, kami tulis, kami dengar, iman kami terus bertumbuh sehingga kami semakin indah di hadapan Tuhan. Berkati terus sekolah kami, berkati terus studi kami, berkati Tuhan masa depan kami, berkati guru-guru kami, berkati teman-teman, berkati orang tua, berkati sekolah kami. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan, dengarlah doa kami bersyukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu